Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan memaparkan pelaporan mengenai implementasi organisasi dan manajemen kesehatan di Rumah Sakit RK Caritas Palembang. Saya Devi. Saya Karin dan Saya Kesya. Saya Mulyani. Saya Adit. Saya Puji. Saya Atira. Saya Aura. Selamat menyaksikan. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai organisasi yang kompleks, rumah sakit harus mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan pola penyakit, dan kemajuan teknologi medis, sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang cepat, bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Manajemen rumah sakit berfungsi mengatur sumber daya, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjaga mutu pelayanan. Struktur organisasi yang jelas dan mekanisme kerja yang terkoordinasi menjadi faktor kunci dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang optimal. Tanpa manajemen yang baik, rumah sakit sulit memenuhi standar pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Rumah sakit RK Caritas Palembang sebagai salah satu rumah sakit berkembang di Kota Palembang telah menerapkan kebijakan dan pedoman manajemen secara sistematis. Rumah sakit ini memiliki struktur organisasi lengkap, berbagai komite mutu, serta sistem tata kelola yang menjadi dasar pengelolaan pelayanan. Hal ini menunjukkan komitmen RSRK Caritas dalam menjalankan manajemen yang profesional dan sesuai regulasi. Rumah sakit adalah fasilitas rujukan yang memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan standar lengkap. Rumah sakit tidak hanya tempat berobat, tapi juga pusat pendidikan, riset, dan pendukung program JKN. Karena kompleks, rumah sakit membutuhkan koordinasi yang kuat, manajemen yang efisien, serta pemenuhan standar akreditas untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien. Dalam organisasi pelayanan kesehatan, ada 3 teori utama yang digunakan. Yang pertama adalah teori klasik, berfokus pada struktur jelas, pembagian tugas, dan hierarki, cocok untuk SOP, alat gawat darurat, dan komando. Yang kedua adalah teori neoklasik, menekankan motivasi, komunikasi, dan hubungan antar manusia sangat berpengaruh di kolaborasi tim seperti ICU, IGD, dan ruang operasi. Yang ketiga adalah teori modern. Rumah sakit harus beradaptasi terhadap teknologi, regulasi, dan kebutuhan pasien. Tidak ada satu model manajemen yang cocok untuk semua itu. Tapi tiap rumah sakit harus menyesuaikan dengan kapasitas dan sumber dayanya. Dalam fungsi manajemen POC di rumah sakit ada 4. Yang pertama adalah planning, seperti menetapkan tujuan, kebutuhan SDM, rencana kualitas, dan manajemen risiko. Yang kedua adalah organizing, mengatur struktur dan pembagian tugas. Kurangnya perorganisasian bisa disebabkan antrean dan kesalahan medis. Yang ketiga adalah evaluating, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Yang keempat adalah controlling, seperti audit mutu, monitoring indikator, evaluasi layanan, dan analisis insiden keselamatan pasien. Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan 2 metode penelitian, yaitu yang pertama, metode studi dokumen, dan yang kedua, metode studi literatur. Studi dokumen dilakukan dengan meninjau arsip dan dokumen resmi RSRK Caritas Palembang, sedangkan studi literatur digunakan untuk menelaah jurnal, buku, situs resmi relevan yang berkaitan dengan penelitian kami. Kedua metode ini dipadukan untuk memperoleh informasi yang baik tentang POAC, struktur organisasi, dan manajemen kesehatan dari RSRK Caritas Palembang. Pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil dari dokumen dan juga literatur untuk menggambarkan sistem POAC, sistem organisasi, dan manajemen kesehatan di Rumah Sakit RK Caritas Palembang. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini kami memperolehnya dari sumber daring dan juga kami mencari dari tanggal 14 hingga 15 November 2025 dan kami mulai menyusun laporan ini pada tanggal 16 November 2025. Teknik analisis data yang kami gunakan yaitu dengan merangkum semua dokumen yang kami dapatkan, lalu mengaitkannya dengan teori-teori yang ada dan menyesuaikannya dengan sistem POAC dan juga sistem manajemen kesehatan di RSRK Umum Caritas Palembang.
Rumah Sakit RK Caritas Palembang berdiri pada tahun 1926. Rumah sakit ini sebagai rumah sakit umum swasta tipe B yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Dengan falsafah cinta kasih dan kesederhanaan, Rumah Sakit RK Caritas berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan manusiawi untuk semua. Visinya adalah menjadi rumah sakit unggulan yang dipercaya oleh masyarakat dengan misi memberikan pelayanan prima secara menyeluruh. Rumah sakit ini didukung oleh berbagai komite profesional di bawah direktur utama untuk menjaga mutu, keamanan, dan etika layanan. Rumah sakit RK Caritas menyediakan IGD 24 jam, layanan rawat jalan, rawat inap berbagai kelas, serta layanan unggulan seperti ICU, unit stroke, perinatologi, kamar bedah, klinik spesialis, one day care, dan medical check up. Untuk fasilitas menunjang meliputi radiologi lengkap termasuk MRI dan CT scan. Ada laboratorium, ada farmasi, rehabilitasi medis, CSSD, dan layanan gizi. Rumah sakit ini juga menyediakan pendampingan rohani, rumah duka, dan home care. Dengan kapasitas 414 tempat tidur dan fasilitas lengkap, Rumah Sakit RK Caritas terus berupaya menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera. Nah, penerapan POAC di RSRK Caritas Palembang ini kami mengambil di penerapan POAC di instalasi laboratorium kliniknya. Nah, yang pertama itu ada planning. Planningnya itu laboratorium menyusun program K3, peningkatan mutu layanan, serta rencana kerja untuk mendukung kelancaran pemeriksaan pasien. Nah, yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Tugas SDM diatur dengan pembagian kerja yang jelas, penyusunan SDP, serta koordinasi dengan berbagai unit rumah sakit. Nah, yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan. Nah, di sana kegiatan layanan laboratorium dijalankan sesuai fungsi pemeriksaan pelayanan pasien, delegasi tugas, dan menjaga hubungan kerja dengan unit internal maupun eksternal. Nah, yang keempat itu ada controlling. Pengawasan dilakukan melalui standar mutu, evaluasi sasaran mutu, dan penggunaan pedoman resmi untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Selanjutnya itu penerapan POAC pada Komite Etik dan Hukum RSRK Caritas Palembang. Di planningnya, komite ini merencanakan program kerja tahunan pengembangan SDM, anggaran penyusunan pedoman etik, serta penyusunan SPD penelitian melalui subkomite etik penelitian. Nah, yang kedua itu di organizingnya, komite memiliki struktur organisasi lengkap dengan tugas tiap posisi serta koordinasi formal dengan direktur utama dan beberapa direktorat serta komite lain. Di actuatingnya, komite melakukan pembinaan etik, pemberian nasihat, dan rekomendasi kebijakan, penanganan kasus etik, pendidikan etik, diskusi kasus, serta penilaian protokol penelitian oleh subkomite. Untuk controlling, pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rutin, rapat minimal 2 kali setahun, dokumentasi kegiatan, pemantauan kepatuhan pedoman etik, serta laporan berkala dari komite dan subkomite etik penelitian. Terdapat 3 hambatan pada rumah sakit ini. Yang pertama, hambatan pada koordinasi dan komunikasi, yaitu petugas yang melayani tidak ramah. Yang kedua, tidak jelas dalam memberikan informasi. Yang ketiga, bersikap tidak profesional. Selanjutnya ada hambatan pada sarana dan prasarana. Yang pertama, proses pemeriksaan di poliklinik mendahulukan pasien rawat inap, tidak berdasarkan nomor urut antrian. Selanjutnya, tempat ibadah umat muslim yang tidak nyaman dan tidak pernah diperbaiki. Yang ketiga, area parkir motor juga sempit dan tidak teratur. Yang keempat, beberapa fasilitas umum yang kurang terawat. Selanjutnya ada hambatan pada SDM. 1. Proses administrasi membingungkan dan tidak profesional. Yang kedua, dalam penyimpanan berkas tidak teratur sehingga menyebabkan kehilangan berkas. Terdapat beberapa peluang juga. Yang pertama, program pelatihan pelayanan prima atau service excellent untuk meningkatkan empati, komunikasi efektif, dan perilaku profesional petugas, serta pelatihan kompetensi untuk staf administrasi. Yang kedua, pembuatan standarisasi alur administrasi yang jelas dengan pemasangan flowchart di titik pelayanan yang mudah dibaca oleh pasien. Yang ketiga, penerapan sistem feedback real time, misalnya QR penilaian layanan untuk mengevaluasi perilaku petugas. Yang keempat, kolaborasi CSR dan donasi sebagai solusi pendanaan, renovasi prioritas berdasarkan kebutuhan pasien, fasilitas ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Yang kelima, digitalisasi sistem antrian berbasis aplikasi atau monitor elektronik agar transparan, mudah untuk dipantau, dan sesuai untuk pengunjung.
Kesimpulan dari pelaporan mengenai implementasi organisasi dan manajemen kesehatan di Rumah Sakit RK Ceritas Palembang sudah berjalan cukup baik melalui struktur organisasi yang jelas dan layanan medis yang lengkap. Fungsi POAC telah diterapkan, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, terutama pada aspek profesionalisme petugas, kelancaran administrasi, dan fasilitas umum. Secara keseluruhan, rumah sakit telah memenuhi dasar penyelenggaraan pelayanan, namun masih memerlukan perbaikan pada beberapa bagian. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu: pertama, rumah sakit perlu memperkuat kualitas SDM, kedua, mempercepat digitalisasi administrasi dan rekam medis, ketiga, meningkatkan kenyamanan fasilitas umum, keempat, memanfaatkan sistem evaluasi berbasis teknologi, serta memperketat pengawasan mutu agar pelayanan menjadi lebih efisien dan sesuai standar.